Oke teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Denny Rumbara, channelnya Tukang Cukur Pemula. Tutorial kali ini saya akan memberikan tips and trik cara saya potong rambut anak kecil yang beranjak remaja teman-teman ya. Tutorial yang paling mudah dan simple dengan detail penjelasan yang sangat komplit. Oke, langsung saja kita gaskan ke tutorialnya. Pertama-tama kita pasangkan cap teman-teman di sini ya. Jadi pastikan pasang capnya menutupi seluruh bagian badan ya, agar tidak ada rambut yang masuk. Kalau misalnya mau pakai teman-teman boleh pakai neck paper, tapi kalau nggak ada nggak masalah. Oke, langkah selanjutnya kita maju ke proses parting. Parting adalah membelah rambut ke dalam beberapa bagian biasa teman-teman ya. Jadi ini video memang nggak saya percepat ya, jadi sengaja durasi normal supaya teman-teman pemula lebih paham, supaya teman-teman pemula lebih cepat mengerti dan cepat bisa. Ini adalah metode kursus yang diterapkan dan akan cepat bisa dan bisa dipraktikkan oleh teman-teman ya, intinya seperti itu ya. Nah, untuk cara partingnya di sini seperti biasa saya memakai teknik parting section ya di sini ya. Teknik parting belahan yang akan membelah rambut bagian kiri, bagian kanan, dan bagian belakang teman-teman ya. Jadi untuk memudahkan kita dalam pemotongan. Jadi kalau misalnya mau mempraktikkan teman-teman, kenapa harus parting? Kenapa nggak langsung dihajar saja Kang? Seperti itu pertanyaannya ya. Oke, kalau misalnya kita analoginya gini, kalau misalnya ngegambar ya, ngegambar itu kita membutuhkan sketsa, membutuhkan garis bantu, membutuhkan patokan. Nah, dalam cukur juga sama teman-teman ya. Kita membutuhkan yang namanya partingan untuk memberi batasan supaya potongan kita itu seimbang, nggak bersebelah, dan presisi kayak gitu teman-teman. Oke, seperti ini ya. Partingan sebelah kiri sudah. Selanjutnya untuk bagian sebelah kanan, saya memakai cara yang sama teman-teman ya. Jadi ambil garis natural. Nah, untuk partingan ambilnya dari mana patokannya? Apakah yang mungkin ada yang parting kan biasanya yang setengah, ada juga tergantung kebutuhan teman-teman ya. Tapi kalau saya pribadi sih lebih suka memarting di bagian yang natural. Intinya bagian lekukan atau misalnya belokan di bagian jidat ya teman-teman ya. Belokan di bagian jidat, ditarik ke belakang dan langsung dijepit atau dipisahkan ya, seperti itu, seperti ini ya. Nah, oke. Nah, bagian kanan, bagian kiri beres, tinggal bagian belakang seperti ini. Kita tarik dua bagian sini, kita ambil, kita angkat ke atas dan langsung kita jepit teman-teman ya. Jadi untuk bagian belakangnya sengaja seperti ini ya. Nah, seperti ini, bentuknya bentuk U teman-teman. Oke, sekarang langkah selanjutnya adalah proses clipper work dengan memakai sepatu ukuran nomor 2 ya, dengan tuas ke atas atau close tertutup, dengan cara mendorong ke atas agak bablas, tahan memakai sisir. Nah, untuk ini polanya pola agak sedikit lebih tinggi teman-teman ya. Polanya saya buat agak sedikit lebih tinggi karena ini saya buat seperti biasa, saya buat potongan taper ya. Taper dengan pola yang lebih tinggi, bablas aja ke atas, lurus, tahan dengan sisir. Dorong, tempelkan clipper semua bagiannya ya. Jadi jangan sampai nempel hanya ujung dan bagian belakangnya saja. Dorong ke atas, tahan pakai sisir, dorong ke atas, tahan pakai sisir ya. Jadi ini benar-benar teman-teman harus pahami juga, terutama teman-teman tukang cukur pemula. Jadi banyak yang beranggapan bahwa pakai clipper tuh bisa senyamannya. Tapi ternyata ada patokannya juga. Cara pegangnya teman-teman bisa perhatikan seperti ini ya. Bagaimana kelenturan tangan, bagaimana cara menempelkan sepatu atau ukuran ke kulit kepala itu ya. Jadi untuk menghasilkan hasil potongan yang rata seperti ini ya. Jadi kenapa kalau misalnya harus nempel semua akan menghasilkan hasil potongan yang rata, sehingga pada saat dihajar nanti dengan kom-kom selanjutnya akan memudahkan dalam menghilangkan garisnya. Tapi kalau misalnya beda, kalau misalnya teman-teman menghajarnya nggak rata, akan kesulitan nanti pada saat menghilangkan garis karena bagian-bagiannya tidak sama atau tidak rata teman-teman ya. Bagian kiri, nah bagian belakang sama ya. Nah, untuk bagian belakang kita ikuti parting U section yang udah kita buat pertama teman-teman. Jadi ikuti lakukannya. Kalau misalnya partingannya ngelekuk ya ngelekuk juga di bagian bawahnya teman-teman, ikuti saja. Nah, seperti ini ya. Nah, hati-hati di bagian belakang kepala itu tidak selamanya rata. Kadang-kadang ada bagian lekukan kepala yang cekung ke dalam ya, seperti ini ya. Bisa kelihatan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dikena sama ukuran, sama sepatu itu enggak habis semua. Kita harus mungkin sedikit
agak sedikit mencolok ke dalam ya dengan clipper bisa juga ya. Kemarin ada yang komentar ya, saya lihat tapi belum sempat saya balas, Bang, untuk istilah comb guardnya diganti dengan sepatu atau ukuran, boleh ya teman-teman ya, jadi biar lebih paham. Jadi saya mungkin mulai saat ini mudah-mudahan nggak lupa saya bilangnya sepatu atau ukuran ya. Oke, di sini saya pakai ukuran sepatu nomor 2 kayak gitu ya, biar nggak comb guard kalau biasanya teman-teman ada yang mungkin nggak paham ya. Oke, cara bagian kanan sama, caranya dorong bablas ke atas seperti ini boleh ya, tanpa sisir boleh. Nah, tanpa sisir boleh, tapi kalau misalnya tanpa sisir kadang-kadang masih ada yang bersisa kayak gitu ya. Oke, seperti ini ya. Bagian kiri, bagian kanan, bagian belakang udah. Nah, sekarang ini udah beres, tinggal maju ke step selanjutnya. Di sini saya pakai ukuran sepatu nomor setengah ya. Ukuran nomor setengah dengan tuas posisi ke atas teman-teman ya. Oke, posisi ke atas. Kita membagi pola ke dalam 3 bagian teman-teman ya. Oke, ingat yang kemarin udah kita sama-sama pelajari, cara membagi step adalah spasi dibagi langkah gitu ya. Kalau misalnya kita memakai langkah, otomatis ini ukurannya yang pertama kom 2 ya, ukurannya ukuran sepatu nomor 2. Terus bawahnya memakai pola dengan ukuran setengah sepatu ya, kom guard setengah gitu ya. Selanjutnya dihilangin nanti sama 1, jadi 4 langkah ini ya. Jadi 4 langkah, jadi dibagi ke dalam 4 bagian rambutnya. Cuman bagian yang pertama, kalau misalnya teman-teman ingin kelihatan setengahnya agak dominan, nah teman-teman bisa membagi duanya, space-nya dibagi 2. Jadi antar space itu langsung dihajar dengan ukuran setengah itu setengahnya ya. Jadi agak setengahnya dibagi 2, jadi nggak dibagi ke dalam stepnya ya teman-teman, seperti ini supaya lebih kelihatan tipisnya agak tinggi gitu, tergantung kebutuhan saja. Nah, pastikan tetap konsisten. Jadi konsisten di sini, kalau misalnya mau setengah, semuanya setengah itu setengah ngebagi space-nya ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Perhatikan tangan saya ya, jadi agak sedikit di flick ke tekniknya, agak sedikit dicungkil-cungkil ya. Supaya apa, Bang? Supaya gampang dalam ngilangin garisnya. Jadi teman-teman pada saat ngilangin garis nggak terlalu sulit nanti ya. Kalau misalnya didorong di ini sampai ke atas nanti menghilang gradasinya, jangan ya teman-teman. Oke, nah untuk bagian kanan sama teman-teman ya. Oke, seperti ini kita dorong-dorong juga, sama seperti ini caranya ya. Nah, perhatikan, boleh dimiringkan juga clippernya, boleh. Nah, untuk bagian telinga, nah kita lipat seperti ini ya. Ini adalah ilmu, jadi ngelipat telinga itu jangan sampai ke bagian bawah, tapi ke bagian depan ya. Kalau ke bagian bawah telinganya sakit ya. Nah, seperti ini dilipat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan kita dalam menghajar bagian rambut yang di atas telinga ya, teman-teman. 7 menit, 8 detik, 8 menit, sorry, 8 menit teman-teman masih menyaksikan, makasih. Nah, sudah setelah beres ukuran sepatu setengah ya, comb guard setengah, bilangnya masih comb guard nggak masalah ya teman-teman ya. Kita bersihkan, sekarang kita maju ke tahapan selanjutnya teman-teman ya. Kita putar dulu, kita hajar lagi sebelah kiri di sini ya. Oke, kameranya kita putar lagi. Sekarang kita akan menghilangkan garis yang dibuat dengan ukuran setengah tadi teman-teman ya. Tapi teman-teman udah mulai paham ya, berarti ya, yang menyaksikan video-video saya pasti udah mulai paham nih, caranya sama semua cukuran-cukurannya. Oke, di sini saya pakai ukuran sepatu nomor 1 ya. Ukuran sepatu nomor 1 dengan posisi tuas ke atas ya. Jadi tujuannya adalah untuk menghilangkan garis yang dibentuk dengan oleh ukuran setengah tadi ya. Caranya klik ya. Perhatikan, tempelkan semua clipper yang lekuknya ya, yang lekuknya kan. Nah, seperti ini. Tempelkan semua, setelah itu nempel ke garis langsung angkat, nempel ke garis langsung angkat. Dan otomatis itu akan menimbulkan garis baru lagi, betul ya. Jadi setengah garis-garis tengahnya hilang, muncullah garis 1 gitu. Nanti garis 1 kita akan hilangkan dengan betul ya, dengan 1 open teman-teman ya. Nah, setelah 2 langkah ya di sini kita hilangkan dengan 1 open. Setelah 2 langkah gradasi udah mulai kelihatan teman-teman ya. Setelah 2 langkah gradasi sudah mulai kelihatan. Dorong dari atas, dorong dari bawah, dorong ke atas, split di bagian garis, tetap sama ya. Teman-teman bisa mempraktekkan di rumah. Nah, seperti ini ya. Jadi sengaja ini durasinya normal supaya teman-teman lebih paham. Gradasinya udah mulai kelihatan ya. Oke, gradasinya udah mulai kelihatan, bagian pudratnya udah mulai kelihatan. Pokoknya teman-teman nanti harus
nonton sampai akhir, karena di video akhirnya ini nanti akan keren banget ya. Jadi transformasi rambut yang memang kalau misalnya kita potongannya tepat, itu akan membuat perubahan yang sangat drastis ya kepada si customer ya. Oke, untuk bagian belakang sama ya. Untuk menghilangkan garis tengah kita pakai ukuran nomor 1 dengan tuas ke atas teman-teman ya. Seperti ini, kita tundukkan seperti ini. Nah, kita gosok-gosok, seret seperti ini ya. Kita putar biar lebih. Nah, di sini kita garis bawahi bagian lekukan kepala ya. Nah, bagian lekukan kepala di sini otomatis ada penumpukan rambut ya. Penumpukan rambut ada di sini, jadi teman-teman harus hati-hati di sini. Ada penumpukan rambut, jadi boleh dihajar menggunakan ukuran, untuk menggunakan clipper dengan ujungnya saja boleh. Nah, seperti ini ya, bagian ujungnya boleh disentuh agak ke dalam, atau misalnya mau diratakan juga bagian, menyisakan bagian gelap gak masalah, yang penting udah square atau presisi gak masalah ya. Nah, kelihatan ya tuh lekukan kepalanya, kelihatan ya, jadi masih ada bagian yang gelap di bagian tengah, tapi gak masalah ya. Oke, sekarang maju ke bagian kanan, kita memakai cara yang sama teman-teman ya. Kita memakai ukuran sepatu nomor 1 untuk menghilangkan garis yang dibuat sama setengah tadi. Caranya sama, kita gosok angkat, flick, gosok angkat ya, seperti ini caranya. Oke, perhatikan tangan saya kelenturannya ya, jadi yang bergerak adalah pergelangan tangannya saja, jadi jangan sampai siku boleh bergerak, cuman jangan terlalu banyak, nanti teman-teman capek dan hasilnya nggak bakalan kurang maksimal, kurang lentur, kurang ngegradasi. Hilangkan garis satu dengan menggunakan satu open ya, seperti ini. Nah, ini di overcomb boleh ya. Kalau misalnya nggak mau overcomb, teman-teman boleh memakai comb guard ukuran nomor 3 di sini ya. Nanti akan saya buat juga tutorialnya bagaimana caranya merapihkan rambut tanpa overcomb. Kemarin juga sempat ada yang baca komen saya juga sih, Bang bikinin overcomb tanpa sisir katanya. Nanti saya akan bikinin teman-teman ya. Oke, seperti biasa ini adalah ukuran sepatu andalan ya, yang biasa yang paling sering banget saya pakai adalah ukuran 1,5 open di sini ya. Comb guard 1,5 open ini adalah comb guard ajaib menurut saya, yang bisa banget mengurai bagian hitam antara 1,5 menuju 2, atau misalnya pertengahan dari pola awal gitu teman-teman ya. Oke, nah bagian belakang sama kita rapikan dengan seperti ini, agak di flick, agak dicolok ke dalam bagian gelapnya, dan akan menimbulkan gradasi teman-teman ya. Ya, seperti ini caranya, agak dikedalamin supaya menghilangkan bagian-bagian yang hitam kayak gitu. Oke, progresnya teman-teman udah sampai mana pembelajarannya, boleh tulis di kolom komentar ya. Jadi makasih banget, semakin banyak antusiasme yang menaruh perhatian ke video-video saya Dani Lumbara. Terima kasih udah banyak banget diterima videonya. Sebenarnya ini memang harapan saya ini ya, jadi banyak banget dari teman-teman yang udah tercerahkan, terutama di sini banyak banget yang mungkin tidak mempunyai biaya untuk ikut kursus, tidak mempunyai biaya untuk belajar ya. Dengan saya memberikan ini akan membantu teman-teman lebih banyak lagi ya. Intinya mah saya nggak meminta apapun teman-teman ya. Cukup saya hanya meminta yang mungkin saya tetap sehat, keluarga saya tetap sehat, sehingga saya bisa lebih kreatif lagi memberikan tips-tips tutorial potong rambut buat teman-teman yang membutuhkan. Oke, kayak gitu ya. Oke, sekarang kita maju ke proses overcomb. Kita review ulang, kita evaluasi lagi. Overcomb terbagi dalam 2 teknik dasar, adalah teknik horizontal dan teknik vertikal. Teknik horizontal adalah teknik overcomb yang dihajar dari bagian kanan ke bagian kiri, jadi mendatar ya, posisi mendatar. Nah, ini teknik overcomb horizontal teman-teman ya. Nah, teknik clipper vertikal adalah teknik clipper yang teknik dari bawah ke atas teman-teman ya. Ini teknik horizontal. Nanti ada kita praktekkan teknik vertikal teman-teman ya. Teknik vertikal lebih tepat kepada untuk memblur atau misalnya mengurai bagian-bagian yang gelap. Tapi kalau teknik horizontal lebih kepada membuat square atau misalnya merapikan bagian-bagian rambut yang kurang sempurna pada saat kita memakai clipper kayak gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kan kelihatan ya. Sisir putih, kenapa harus pakai sisir putih Bang? Kenapa nggak pakai sisir hitam? Nah, kalau misalnya pakai sisir putih, nah rambut-rambut yang keluarnya akan kelihatan teman-teman ya. Rambut keluarnya akan kelihatan, sehingga teman-teman lebih mudah dalam memotong overcombnya ya. Yang keluar hajar.
Untuk yang baru belajar takut gimana caranya supaya cepat bisa overcome ya. Overcome itu sebenarnya simpel. Yang paling penting pada saat pegangan tangan harus benar-benar konsisten di sini ya. Konsisten di sini, pegangannya harus kuat, jangan goyang-goyang. Kalau misalnya goyang-goyang nanti ukuran yang di overcome akan berbeda ya. Jadi otomatis overcome ini sangat digunakan banget pada saat membuat potongan-potongan military playtop ya. Jadi kebetulan saya belum banyak yang minta buat potongan playtop atau cepak kotak, cuman kebetulan masih jarang. Adapun saya buat juga orangnya agak ini ya, agak rusuh, maksudnya rusuhnya waktunya nggak santai, jadi saya nggak bisa buat tutorial ya. Kalau buat tutorial juga pastikan saya minta izin dulu ke customernya. Kalau misalnya nggak bisa ya nggak lah ya, itu privasi soalnya. Oke, overcome beres. Sekarang kita menuju ke teknik selanjutnya teman-teman ya. Teknik trimline ya. Seperti biasa kita lakukan di bagian pelipis dengan memakai keme andalan 1949. Dari bawah buat setengah lingkaran pelipis ya, seperti ini, strike langsung. Setelah itu kita bersihkan ke bagian bawah. Teman-teman kalau misalnya peka atau menonton video saya 10 video aja dengan detail kayak gini, saya yakin teman-teman udah ada gambaran untuk potong rambut ya teman-teman ya. Jadi untuk kursus juga seperti ini caranya sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman ikut kursus, teman-teman juga akan diperlihatkan teknik cara potong rambutnya seperti ini. Dan penjelasannya saya akan jamin nggak berbeda jauh dengan apa yang saya sampaikan. Jadi di sini teknik yang saya sampaikan juga adalah teknik kursus teman-teman ya. Dan saya share gratis kepada teman-teman dengan berharap akan banyak banget tukang cukur yang memang bukan hanya mementingkan skill ya. Jadi di sisi lain juga mereka matang dalam attitude dan teknik ya. Ya teknik juga mereka bagus juga gitu teman-teman ya. Jadi dalam handle kepala, jadi teman-teman kalau misalnya kalau misalnya peka, yuk bisa paham ya bagaimana cara saya handle kepala atau memperlakukan kepala customer. Jadi yang paling penting adalah teman-teman jangan kasar ya. Jangan kasar. Teman-teman nggak bisa kasar di sini dalam ini ya, dalam memegang-megang kepala customer kayak gitu. Nah seperti ini. Jadi buat lakukan di pelipis, buat lakukan atas telinga, dan selanjutnya membuat garis lurus. Oke, kita break dulu teman-teman ya. Adan dulu. Oke, untuk bagian sebelah kanan kita skip teman-teman ya. Jadi karena prosesnya sama, sekarang kita maju ke bagian belakang. Cara kita membuat natural atau misalnya tidak dipotong ya. Jadi ingat kalau misalnya membuat natural adalah satu step di bawah, paling bawah. Kalau misalnya pakai setengah berarti kita boleh pakai satu open, atau misalnya sorry bukan satu open ya, 0 middle, atau misalnya 0 open ya, seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita maju ke potongan rambut atas teman-teman ya. Jadi potongan rambut atas ini, jadi saya akan membuat potongan yang simple dan pendek ya, simple dan pendek. Istilahnya kalau misalnya potongannya istilahnya side part ya, atau belah pinggir teman-teman ya. Ya potongan belah pinggir ini adalah potongan yang sangat simple, yang sangat mudah, stylingnya mudah juga. Toh kalau misalnya rambutnya tanpa styling pun juga sejatuhnya akan tetap aman. Jadi kenapa kalau misalnya motong atas kita harus benar teman-teman ya, motong atas harus benar. Kenapa? Karena kalau misalnya benar, kalau misalnya customernya tidak bisa styling, nggak sebagus kita di tempat cukur juga, pada saat dia jatuhan rambutnya akan tetap bagus dan nggak bakalan aneh ya. Teman-teman bisa lihat nih. Jadi pada saat kita pemotongan, jadi kita perlihatkan dulu nih bagaimana kira-kira kita memotong harus gimana ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya. Jadi rencana saya adalah ini kan anak masih SD nih anaknya ya. Jadi potongannya saya akan sesuaikan. Jadi kalau misalnya anak SD itu mereka nggak sempat styling ya. Kalau misalnya styling juga kadang-kadang mereka ribet atau misalnya nggak mau. Jadi saya memberikan potongan yang sangat simpel ya, jadi nggak terlalu membutuhkan styling yang lama kayak gitu. Jadi saya membuat koneksi di sini ya. Jadi potongan ini agak sedikit berbeda dengan teknik potong atas yang lainnya. Jadi saya buat koneksi rambut di sini supaya kalau misalnya tidak dibelah juga dia tetap aman dan tidak ada rambut yang terpisah ke bagian kiri teman-teman ya. Jadi kan kadang-kadang suka ada tuh ya bagian yang terpisah. Terpisah tuh antara kadang-kadang kalau misalnya dibelah ke bagian belah kanan katakannya bagus, tapi kalau misalnya pada saat rambutnya jatuh akan terpisah gitu. Nah itu yang jadi masalah teman-teman ya.
Jadi benar-benar banyak yang terjadi masalah pada saat dibasahin tuh rambutnya nurut bagus gitu ya, tapi pada saat dia tidak dalam keadaan tidak di styling, rambutnya akan ngaco gitu ya. Jadi kadang-kadang yang misah sebagian, itu banyak terjadi kasus. Tapi kalau misalnya teman-teman dikoneksi seperti ini, dipotong seperti ini, itu nggak bakalan terjadi teman-teman. Rambutnya akan tetap bagus, akan tetap balancing, dan pada saat sejatuhnya juga tanpa styling dia akan tetap aman teman-teman ya, kayak gitu. Oke, caranya tetap seperti ini ya. Nah, jadi pada saat diturunkan si rambut akan tetap natural ya. Jadi mengikuti pola yang pertama tadi yang udah kita buat teman-teman. Mengikuti pola yang pertama yang udah kita buat. Nah, jadi kita ambil slice sebagian-sebagian. Setelah itu kita potong mengikuti pola pertama tadi. Nah, setelah beres yang slice 1 lanjut ke slice 2, kita potong lagi mengikuti patokan pertama kayak gitu teman-teman. Terus sampai ke bagian tengah ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Sampai ke bagian tengah. Nah, seperti ini saya skip sedikit ya. Stepnya sama juga soalnya. Bagian sebelah kanan juga sama angkanya seperti ini. Jadi pada saat diturunkan si rambut akan ngeblend atau nyambung nanti ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita koneksi juga bagian sebelah kanannya sama. Kita akan koneksi juga ya teman-teman. Caranya sama ya. Bagaimana kesulitannya kalau misalnya potongan trapping seperti apa, teman-teman boleh tulis kolom komentar. Nanti akan saya bahas juga videonya bagaimana kesulitan-kesulitan pada saat teman-teman melakukan teknik trapping ya. Sepertinya gimana, atau misalnya pemotongannya sulit, terus lagi cara ngebagi rambutnya masih sulit, boleh silakan tulis-tulis di kolom komentar supaya saya bisa buatkan juga tutorialnya. Banyak yang ngantri ya, yang pengen dibuatin tutorial, jadi banyak French crop yang banyak tuh. Terutama dalam pemotongan atas, padahal di video saya sebelumnya saya udah pernah bikin juga bagaimana cara saya membuat potongan French crop teman-teman ya. Jadi cara pemotongan atas yang paling utama, tapi kalau bagian pinggir mah bisa dipadukan dengan potongan-potongan yang biasa kita pakai sehari-hari, dengan taper, dengan fade bisa juga ya, dengan model-model yang mungkin sehari-hari udah kita pakai. Nah, kalau misalnya hasil dari connection, hasil dari potongan koneksi akan seperti ini ya, yang bentuknya akan ngeruncing ke depan. Otomatis kalau ngeruncing ke depan kayak gini, disisir ke bagian manapun dia rambut akan seimbang ya. Nah, setelah kita koneksi baru kita potong ke atas dengan menggunakan teknik universal teman-teman ya. Teknik universal adalah teknik yang biasa saya pakai hampir di semua jenis rambut ya teman-teman ya. Bisa teman-teman pakai juga teknik ini. Jadi salah satu video saya yang bagus juga adalah cara potong rambut atas ya. Jadi cara potong rambut atas di sini memang banyak banget dicari, terutama sama teman-teman tukang cukur pemula, karena kebanyakan bagian pinggir mereka udah aman, tapi bagian atas mereka masih lemah ya. Termasuk saya juga sama sih ya. Cuman ya di sini teman-teman bisa setidaknya memakai teknik saya yang sederhana untuk membuat potongan atas, dan insya Allah hasilnya nggak bakalan mengecewakan teman-teman ya. Oke, seperti ini ya. Jadi ambil patokan dari yang tengah, kita potong lagi. Nah, bagian yang udah bekasnya kelihatan kan, nanti kita mengambil patokan dari sana teman-teman. Oke, seperti ini ya. Nah setelah beres kita cross check seperti biasa memakai teknik trapping 1 2 3 ya. Teknik trapping 1 2 3 seperti ini berfungsi untuk membuat cross check ya, berfungsi untuk mengecek apakah ada bagian rambut yang kurang seimbang, apakah ada bagian-bagian rambut yang memang tidak terpotong dengan teknik universal. Nah, seperti ini ya. Bang, apakah bisa langsung dengan memakai teknik trapping seperti ini? Bisa, cuman hasilnya akan berbeda ya. Nggak dikoneksi, hasilnya akan beda. Tapi kalau misalnya dikoneksi dulu dari awal, ini saya pakai 3 teknik trapping sekaligus ya. Teknik trapping koneksi, trapping universal, sama trapping 1 2 3. Nah, pada saat disisir dia akan seperti ini tuh kan, koneksi kan, nyambung semua rambutnya. Teman bisa lihat tuh. Nyambung semua rambutnya. Jadi teman-teman yang nonton sampai akhir nih akan paham nih, akan bisa melihat perbedaannya. Di saat kita sisir seperti ini tuh langsung ngeblend ya, rambutnya ngeblend semua. Jadi tidak ada patahan atau tidak ada rambut yang terpisah di semua bagian. Dia otomatis ngeblend, otomatis si rambutnya kelihatan balance ya. Jadi dengan bentuk kepala yang cocok, rambut yang mendukung, potongan ini akan kelihatan lebih keren teman-teman ya. Nah,
Seperti biasa, untuk terakhir saya terapkan yang namanya finishing ya. Kita cross check lagi apakah ada bagian-bagian gelap, terus lagi mungkin trimline-nya kurang sempurna, overcome-nya kurang sempurna, kita sempurnakan di sini ya. Jadi jangan melihat kalau misalnya tutorial yang lain itu sekali hajar langsung gradasi ya, sekali step langsung jadi. Tapi kalau misalnya di lapangan saya yakin nggak bisa seperti itu ya. Jadi saya harus beberapa kali cross check apakah masih ada potongan-potongan atau misalnya hasil-hasil dari cukuran yang kurang sempurna seperti ini, pasti akan terjadi. Makanya di sini saya tidak terlalu banyak yang di skip, bisa disebut ya 95% ini tanpa skip ya. Jadi tekniknya saya udah perlihatkan ke teman-teman semua, boleh ditiru ya. Oke, nah hasilnya previewnya nanti akan kita lihat seperti ini teman-teman ya. Oke, setelah kita potongannya beres, kita bersihkan ya. Jangan lupa kita cross check melihat bagian belakang. Kebetulan karena saya memang tidak pakai cermin belakang teman-teman ya, jadi saya pakai cermin manual yang bulat. Jadi tujuannya adalah untuk lebih simpel ya teman-teman. Jadi customer nggak fokus melihat ke belakang. Kalau misalnya ada kaca, dia pasti akan sering banget nengok ke belakang teman-teman ya. Sering banget tengok ke belakang, jadi agak ini juga, tapi tergantung sih. Kalau misalnya teman-teman mau pakai boleh, tapi kalau saya sih lebih suka memakai cermin yang bulat untuk diproses memperlihatkan bagian belakangnya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya, kita perlihatkan bagian belakang. Nah, senyum, tandanya dia cocok kalau senyum gini ya. Oke, kita preview hasilnya, kita perlihatkan bagaimana tampilannya teman-teman ya. Oke, nah sepertinya tampilannya teman-teman ya, sangat bagus dan keren banget. Tampilannya simple dan bisa diaplikasikan ke rambut-rambut remaja, terutama bocah-bocah SD dan SMP ya. Jadi sangat keren banget hasilnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekkan di rumah dan langsung bisa digaskan ya intinya. Oke, cukup untuk video kali ini. Buat teman-teman yang menyaksikan, tetap semangat dan jangan lupa berikhtiar dan bersyukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskan.